Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Dewi Purnama dengan NIM 1411421228. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako. Video kali ini dibuat sebagai pemenuhan tugas UAS akuntansi perpajakan, yang dimana saya akan menjawab beberapa soal yang telah diberikan mengenai materi rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, merekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Jelaskan kedua jenis koreksi fiskal tersebut dan berikan contohnya. Jawabannya, koreksi fiskal positif. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya yang pertama, beban yang tidak diakui oleh pajak atau non-deductible expense pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Dan yang keempat, penyesuaian fiskal positif. Beban yang tidak diakui oleh pajak pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh yaitu yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang ketiga, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang kelima, jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Selanjutnya, biaya PPh, kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutu, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan yang terakhir, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Contoh dari koreksi fiskal positif adalah yang pertama, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan gaji yang dibayarkan kepada pemilik. Kemudian, koreksi fiskal negatif. Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut. Yang pertama, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal. Yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal. Yang kelima, penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Yang keenam, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh yaitu yang pertama, bantuan atau sumbangan, yang kedua, warisan, yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Selanjutnya yang keenam, di dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Kemudian yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Yang kedelapan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Yang kesembilan,
bagian laba yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer. Yang ke-10, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Yang ke-11, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang ke-12, sisa yang lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan. Kemudian yang terakhir, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, yaitu yang pertama, peredaran bruto atau omset penjualan sebuah usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Yang kedua, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Yang ketiga, hadiah berupa undian. Yang keempat, transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif, perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. Yang kelima, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan sewa atas tanah atau bangunan. Kemudian yang terakhir, pendapatan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah. Contoh dari koreksi fiskal negatif itu, yang pertama, penghasilan hadiah atau undian. Yang kedua, penghasilan transaksi saham. Yang ketiga, penghasilan transaksi pengalihan harta. Yang keempat, penghasilan dari deposito atau tabungan. Dan yang terakhir, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya, soal nomor 2. Akibat koreksi fiskal dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi beda tetap dan beda waktu. Jelaskan pengertian kedua jenis perbedaan tersebut dan berikan contoh masing-masing. Jawabannya, yang pertama, beda tetap atau beda permanen. Beda tetap ini merupakan perbedaan yang terjadi karena aturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi. Beda tetap ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, permanen positif dan permanen negatif. Permanen positif ini terjadi apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak. Kemudian permanen negatif. Permanen negatif terjadi jika adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal. Contoh dari beda tetap ini, yang pertama hibah, kemudian sumbangan, dan yang terakhir penghasilan bunga deposito. Kemudian beda waktu. Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Beda waktu ini dibagi menjadi dua, yaitu waktu positif dan waktu negatif. Waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau penghasilan untuk tujuan akuntansi. Sedangkan waktu negatif ini terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan perpajakan. Contoh dari beda waktu ini ialah pendapatan laba selisih kurs. Kemudian soal nomor 3. Apabila laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, apakah perlu melakukan pembukuan ganda?
Jelaskan upaya yang harus Anda lakukan agar perbedaan laba tersebut dapat dipahami oleh pemegang saham maupun oleh fiskus. Jawabannya, jika laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, kita tidak perlu melakukan pembukuan ganda, karena kita menggunakan proses rekonsiliasi ini dibuat agar dapat menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi untuk membuat pembukuan ganti. Kemudian, yang harus dilakukan agar perbedaan laba tersebut mudah dipahami oleh pemegang saham, maka cukup membuat satu pembukuan yang didasari oleh satuan akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Setelah itu dibuat rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal PKP yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Soal nomor 4. PT Berkah bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT Berkah merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jakarta. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT Berkah pada tahun 2019 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Penjualan termaksud penjualan kepada instansi pemerintah sebesar 200.000, harga belum termasuk PPN sebesar 1.250.000. Persediaan tanggal 1 Januari 2019 200.000, pembelian 1 juta, persediaan tanggal 31 Desember 2019 720.000, kemudian gaji 55.000, tunjangan transport karyawan 45.000, beban makan kantor 6.000, beban pengobatan ditanggung perusahaan 20.000, beban training karyawan 15.000, beban seragam satpam 12.000, beban sanksi administrasi 10.000, beban bunga pinjaman 7.000, cadangan penghapusan piutang 5.000, beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif 10.000, beban listrik dan telepon kantor 24.000, PPN dan bea materai 3.000, penyusutan aset tetap 40.000, premi asuransi kebakaran pabrik 10.000, bantuan untuk panitia HUT RI 5.000, sumbangan ke panti asuhan Amelia 8.000. Kemudian pendapatan lain-lain itu sewa kendaraan box kepada FA Sejahtera setelah dipotong PPh 9.800, keuntungan selisih kurs 5.000, penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan 5.000, jasa giro bank semesta sebelum dipotong PPh 2.000, penghasilan bunga deposito sebelum dipotong PPh 1.000, kemudian laba neto penjualan dari Malaysia sebelum dipotong pajak penghasilan negara sumber sebesar 20% 200.000. Kemudian keterangan tambahannya itu jenis aset bangunan permanen tahun beli 6 Juli 2016 dengan harga beli 400.000, kemudian kelompok 1 tahun beli 10 Desember 2017 dengan harga beli 60.000. Pertanyaannya, buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Berkah sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Untuk jawaban nomor 4 itu, menurut soal penjualan itu 1.250. Nah, menurut akuntansi dan menurut fiskal juga 1.250. HPP-nya di soal itu tidak ada. HPP yang ada hanya persediaan awal pembelian dan persediaan akhir. Untuk menghitung HPP, kita jumlahkan persediaan awal dengan pembelian, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan awal yaitu 200.000,
pembeliannya 1.000, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir 720.000 sehingga menghasilkan 480.000. Kemudian beban usaha dan beban operasional. Menurut akuntansi dan fiskal yang kita masukkan ke Excel tinggal dikoreksi atau dianalisis. Untuk gaji 55.000 menurut akuntansi, begitupun juga untuk fiskal. Tunjangan transportasi karyawan 45.000 menurut akuntansi dan 45.000 juga menurut fiskal. Beban makan kantor sejumlah 6.000 menurut akuntansi dan fiskal. Kemudian ada beban pengobatan ditanggung perusahaan yaitu sejumlah 20.000 menurut akuntansi, namun setelah masuk di koreksi positif yang artinya menurut fiskal itu tidak dihitung dalam perpajakan sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Jadi 20.000 itu tidak dianggap menurut fiskal sehingga saldonya dinolkan. Kemudian beban training karyawan sejumlah 15.000 menurut akuntansi dan fiskal. Kemudian beban seragam satpam sejumlah 12.000 menurut akuntansi dan fiskal. Kemudian beban sanksi administrasi menurut akuntansi 10.000. Sedangkan menurut fiskal itu ada koreksi positif 10.000. Jadi beban administrasi pajak itu bukan objek sehingga saldonya dinolkan menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Beban bunga pinjaman sejumlah 7.000 menurut akuntansi dan menurut fiskal juga 7.000. Kemudian cadangan penghapusan piutang sebesar 5.000 dan menurut fiskal itu tidak dianggap sehingga saldonya dinolkan. Kemudian ada beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif menurut akuntansi sejumlah 10.000 dan menurut fiskal ada koreksi positif sehingga saldonya dinolkan. Kemudian beban listrik dan telepon itu sejumlah 24.000. PBB dan bea materai itu 3.000 menurut akuntansi dan menurut fiskal juga 3.000. Kemudian penyusutan aset tetap itu sejumlah 40.000. Nah, di sini ada perubahan sehingga jadi berkurang karena sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang PPH 40.000 dikali 12,5% hasilnya 5.000. Jadi 40.000 dikurang 5.000 sama dengan 35.000. Nah, 35.000 ini yang diakui menurut fiskal. Kemudian premi asuransi kebakaran pabrik. Ini sejumlah 10.000 menurut akuntansi dan juga 10.000 menurut fiskal. Kemudian bantuan untuk panitia HUT RI. Nah, ini dalam bentuk bantuan. Jadi tidak dianggap menurut fiskal sehingga saldonya dinolkan. Kemudian sumbangan ke panti asuhan Amelia. Ini juga merupakan bentuk bantuan dan ini juga tidak termasuk objek pajak sehingga saldonya dinolkan. Kemudian kita jumlahkan dari penghasilan bruto usaha dikurang semua beban usaha ini sehingga didapatkan dalam menurut akuntansi yaitu 770.000 dikurang 275.000 sama dengan 495.000. Kemudian koreksi positifnya dijumlahkan semua, nah hasilnya itu 63.000. Dan menurut fiskal itu penghasilan bruto usahanya itu kan 770.000 dikurang dengan total beban usaha yaitu sebesar 212.000, jadi hasilnya itu 558.000. Kemudian sewa kendaraan Bux FA Sejahtera setelah dipotong PPH itu menurut akuntansi sejumlah 9.800, tapi setelah dipotong PPH berarti sebelum dipotong PPH-nya itu yang dimasukkan di menurut fiskal itu sejumlah 9.950 karena 9.950 ini dikalikan dengan 1,5% hasilnya 1.800 sesuai dengan pasal
ayat 1 Undang-Undang PPh. Keuntungan selisih kurs 5.000 menurut akuntansi dan juga 5.000 menurut fiskal. Kemudian penerimaan kembali PBB yang telah dibebankan juga 5.000 dan menurut fiskal juga 5.000. Kemudian jasa giro bank semesta sebelum dipotong PPh senilai 2.000 menurut akuntansi, tapi ada koreksi negatif sehingga sebesar 2.000 sehingga saldonya dinolkan. Kemudian penghasilan bunga deposito sebelum dipotong PPh menurut akuntansi itu sebesar 1.000 dan dikoreksi negatif itu juga sebesar 1.000. Kemudian laba neto penjualan dari Malaysia sebelum dipotong PPh sebesar 20%, yaitu 200.000 menurut akuntansi dan juga 200.000 menurut fiskal. Selanjutnya, total penghasilan dari luar usaha sebesar 222.800. Kemudian dikoreksi positif itu sebesar 200 dan koreksi negatifnya itu 3.000 dan menurut fiskalnya itu 219.950. Kemudian beban di luar usaha tidak ada. Kemudian laba neto sebelum pajak itu didapatkan dari laba neto di luar usaha ditambah dengan total penghasilan dari luar usaha. Jadi menurut akuntansi itu hasilnya 717.800, koreksi positifnya itu 63.200, koreksi negatifnya itu 3.000 dan total penghasilan dari luar itu ditambah dengan penghasilan neto dari usaha. Nah, hasilnya itu 777.950. Nah, kita bulatkan menjadi 778.000. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.